Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lea. Di video kali ini saya mau tunjukkan tentang teknik self healing untuk membasuh luka masa lalu. Tapi sebelumnya, terus dukung channel kami dengan subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari kami yang selalu mengedukasi, memotivasi, dan menyembuhkan. Pernahkah Anda melihat seseorang atau mungkin diri Anda sendiri yang responnya berlebihan, emosinya meledak-ledak dalam menanggapi masalah yang sepele? Atau Anda sering merasa gagal, sulit mencapai impian-impian masa depan, mudah mendendam? Itu artinya Anda masih memiliki luka batin masa lalu dan Anda belum move on. Kalau hal ini dibiarkan, bisa bahaya loh. Bisa mengganggu mental health Anda dan juga kesehatan tubuh Anda. Sekarang saatnya Anda berdamai dengan masa lalu. Ikuti teknik self healing berikut ini. Ikuti prosesnya dan langkah-langkahnya. Pastikan Anda melakukannya dengan jujur. Mari berdamai dengan masa lalu. Siapkan diri Anda, kita akan melakukan perjalanan batin, masuk ke dalam diri Anda yang paling dalam, berdialog dari hati ke hati dengan diri Anda sendiri. Kuncinya adalah, semakin Anda ungkapkan peristiwanya dengan jelas, rinci, sesuai kronologis, tanpa ada yang dikurangi dan tanpa ada yang dilebihkan, maka semakin bagus proses penyembuhan Anda. Ada 3 tahap untuk membasuh luka batin masa lalu. Tahap yang pertama, telusuri, akui, dan terima. Tahapan yang kedua, sadari, maafkan, ampuni. Tahap yang ketiga, syukuri, doakan, dan lepaskan. Persiapkan diri Anda, ambil posisi yang paling nyaman, posisi duduk yang paling nyaman. Anda bisa bersila, Anda bisa bersandar, apapun yang membuat Anda nyaman. Pejamkan mata Anda, atur pernafasan Anda. Bernafaslah dengan cara tarik nafas panjang dari hidung, tahan di perut, hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Ketika Anda menarik nafas dari hidung, pastikan perut Anda menggembung, kemudian tahan sebentar, dan hembuskan lewat mulut, kempeskan perut Anda. Ulangi beberapa kali sampai Anda mendapatkan pernafasan yang stabil dan rasakan diri Anda semakin tenang dan rileks. Anda juga bisa menyiapkan selembar kertas dan alat tulis untuk menuliskan detail peristiwa yang masih membekas sampai dengan saat ini, atau Anda juga bisa memvisualisasikan dalam bayangan Anda. Itu pilihan Anda. Sekarang, pejamkan mata Anda, tarik nafas panjang dari hidung. Bagus sekali, tahan sebentar di perut, hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Bagus sekali. Ulangi sekali lagi. Sekarang, bayangkan dalam memori Anda peristiwa yang dianggap paling menyakitkan atau yang masih meninggalkan luka batin sampai dengan saat ini.
Putar kembali peristiwa tersebut secara lengkap dan detail, tanpa dikurangi dan tanpa dilebihkan. Kalau Anda sudah ketemu dengan peristiwanya, cek ada di level skala berapa. Level skala bergerak dari 0 sampai 10. 0 artinya sangat ringan dan 10 artinya sangat berat atau sangat menyakitkan atau sangat melukai. Cek level skala Anda. Setelah ketemu peristiwanya dan Anda telusuri skala levelnya, kemudian selanjutnya adalah akui. Katakan dengan bersuara lirih atau dalam hati, "Ya Allah, ya Tuhan, aku mengakui bahwa aku pernah mengalami peristiwa itu." Sebut detail peristiwanya, kapan, di mana, siapa yang melakukannya, apa yang dilakukannya, apa rasanya ketika Anda mengalami itu, dan apa akibat atau dampaknya sampai dengan saat ini. Yang perlu diingat, semakin detail dan jelas kronologis peristiwanya akan semakin mempercepat proses penyembuhan. Contoh untuk proses akui, "Ya Allah, ya Tuhan, aku mengakui bahwa aku pernah dipukul oleh ayahku saat aku SMP kelas 1. Waktu itu di hari Minggu. Aku tidak tahu apa kesalahanku. Yang pasti aku marah, benci, kecewa sekali. Sampai saat ini, aku masih malas bicara sama ayahku. Semakin detail, semakin jelas kronologis peristiwanya akan semakin bagus untuk proses penyembuhan Anda. Selanjutnya, tahap terima. Katakan pada diri Anda, boleh dalam hati, boleh diucapkan dengan lirih, "Tidak ada yang salah dengan perasaanku ini. Tidak ada yang salah dengan perasaan marah, perasaan benci, dan perasaan kecewa yang aku rasakan ini. Aku menerima dan menghargai perasaanku yang muncul akibat peristiwa tersebut." Tahapan yang kedua pada proses membasuh luka batin masa lalu yaitu sadari. Sadari bahwa peristiwa ini sudah terjadi di masa lampau, sudah lewat, sudah berlalu, dan Anda masih membawanya sampai dengan saat ini. Sadari bahwa semua yang sudah terjadi tidak mungkin diubah, tidak mungkin diulang kembali. Sekarang saatnya Anda untuk memaafkan. Sekarang tahap memaafkan, tetap fokus, konsentrasikan pikiran dan perasaan pada tarikan dan hembusan nafas, serta fokus pada peristiwa masa lalu yang ingin Anda sembuhkan. Oke, Anda boleh meletakkan telapak tangan Anda pada bagian tubuh yang terasa nyeri, terasa sakit, atau terasa tidak nyaman ketika Anda membayangkan kembali peristiwa ini. Situasi dan peristiwa masa lalu
masih tetap Anda putar dalam ingatan memori Anda. Atur nafasnya, putar dengan jelas peristiwanya sambil katakan dalam hati atau katakan dengan lirih, "Ya Allah, ya Tuhan, hari ini aku maafkan dia." Sebut dia, siapa namanya, siapa orangnya yang telah menyakiti aku dengan melakukan hal itu. Sebut apa perilakunya, apa perbuatannya, sehingga membuatku merasa apa perasaan Anda, sedih, marah, kecewa. Lengkapnya mungkin seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan, hari ini aku maafkan dia, ayah saya, yang telah menyakiti dengan memukul, membentak dan memaki, sehingga membuatku merasa sakit hati, kecewa dan benci. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun aku pernah diperlakukan seperti itu, sehingga membuatku merasa marah, benci, kecewa, hari ini aku maafkan dia. Sebut siapa orangnya. Hari ini aku maafkan dia untuk kedamaian hatiku, untuk kedamaian kehidupanku, dan untuk kebaikanku yang lain. Apa yang Anda inginkan, sebutkan. Sembari letakkan kedua telapak tangan pada bagian tubuh yang terasa nyeri, sakit, atau sesak. Anda bisa meletakkan telapak tangan pada dada atau bagian tubuh yang manapun. Sambil terus memutar peristiwa film kehidupan Anda dalam memori, sambil ulang-ulang kata-kata tersebut. Reaksi-reaksi apapun yang muncul pada diri Anda, ikuti saja, jangan dilawan, jangan ditolak. Kalau Anda mau menangis, menangislah. Kalau Anda ingin berteriak, berteriaklah. Ikuti saja, jangan ditolak, jangan ditahan. Sekarang visualisasikan, imajinasikan Anda membuang dan melepas jauh perasaan-perasaan yang masih mengganggu Anda sampai dengan saat ini. Anda boleh menggerakkan tangan Anda seolah-olah Anda mengambil dan mencabut sesuatu dari diri Anda dan membuangnya jauh ke udara atau keluar dari diri Anda sampai Anda terasa plong dan terasa lega. Anda boleh mengulang-ulang sambil terus ucapkan kata-kata pada tahap maaf, sambil terus mengulang kalimat-kalimat, "Ya Allah, ya Tuhan, hari ini aku maafkan dia," dan seterusnya. Kemudian setelah Anda merasa lega dan plong, syukuri. Bersyukur pada Allah, bersyukur pada Tuhan bahwa Anda masih bisa berada pada tahap sekarang ini dan bisa melewati masa-masa itu. Katakan, "Ya Allah, ya Tuhan, aku bersyukur aku bisa melewati semua peristiwa itu dan aku bisa berada di sini sampai dengan saat ini." Selanjutnya, tahap doakan. "Ya Tuhan, ya Allah, aku doakan semoga dia," sebut dia siapa namanya, orang yang terkait dengan peristiwa itu. "Ya Allah, ya Tuhan, aku doakan semoga dia menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya kepadaku itu sangat menyakitkan dan itu tidak baik. Semoga
Engkau beri dia hidayah dan Engkau jadikan dia pribadi yang jauh lebih baik. Yang terakhir, tetap fokus pada tarikan dan hembusan nafas. Lepaskan peristiwa di masa lalu yang sudah lewat. Katakan, "Ya Allah, ya Tuhan, hari ini aku berdamai dengan luka batin masa laluku. Hari ini aku memutuskan untuk melepaskan semua luka batin yang selama ini membelengguku. Hari ini aku lepaskan beban ini keluar dari diriku. Hari ini aku terbebas dari bayang-bayang masa lalu yang menggangguku." Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan, visualisasikan Anda melepaskan semua hal yang negatif dari diri Anda, dan rasakan seiring dengan tarikan dan hembusan nafas, Anda merasa jauh lebih tenang, jauh lebih damai, dan jauh lebih positif, lebih bahagia dari sebelumnya. Kalau sudah semua tahapannya, Anda boleh cek kembali untuk melihat skala level Anda setelah melewati proses self healing ini. Apakah masih tetap ataukah sudah berkurang? Caranya adalah pejamkan lagi mata Anda, atur konsentrasi dan pernafasan Anda, ingat kembali dan panggil kembali peristiwa yang tadi Anda bayangkan, yang Anda anggap paling menyakitkan itu. Putar dengan jelas, kemudian cek apa yang Anda rasakan dan ada di skala level berapa. Biasanya level skalanya bisa langsung turun menjadi 1 atau bahkan hilang sama sekali. Hal itu semua tergantung pada kesungguhan dan kejujuran Anda untuk mengikuti serangkaian proses self healing ini tadi. Teman-teman, selamat mencoba dan selamat berproses. Ingat, kebahagiaan Anda itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Itu tadi teknik self healing untuk membasuh luka batin masa lalu. Mudah bukan? Lakukan berulang sampai Anda benar-benar ngerasa plong dan lega. Ingat, memaafkan itu bukan melupakan, karena Anda tidak mungkin melupakan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Itu sudah tersimpan di memori Anda. Tapi memaafkan adalah ketika Anda mengingat kembali peristiwanya, respon dan reaksi Anda sudah netral. Dan memaafkan itu bukan untuk dia, bukan untuk orang itu, tapi untuk kedamaian hati dan batin diri Anda sendiri. Menyimpan dendam ibarat menggenggam bara api, berharap orang lain yang terbakar, sejatinya menghanguskan tangannya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.